Salam buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Suatu ketika saya berjalan menuju ke pekarangan. Nah, di tengah perjalanan tersebut saya menjumpai seseorang yang sedang menabur benih jagung. Nah, menabur, dia taburi pekarangannya penuh dengan benih jagung. Selang beberapa hari, beberapa minggu, bisa juga beberapa bulan, benih jagung tersebut yang ditabur oleh orang tersebut mulai tumbuh menjadi tanaman, dan tanaman itu berbuah, ada jagungnya. Nah, dari benih satu tumbuh tanaman, ada buah yang menghasilkan banyak biji-biji jagung. Nah, demikian juga ketika kita menabur, apapun yang kita tabur itu suatu saat kita akan menuainya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam hal menabur ini. Apa yang sebaiknya kita tabur, apa yang sebaiknya tidak kita tabur, karena suatu saat kita akan menuainya. Misalnya di sekolah, yang masih duduk di sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, contohnya ini ya, pada saat ujian ini, adik-adik remaja ini sebagai anak-anak Kristen, hendaknya jangan mencontek, entah itu mencontek dari jawabannya teman atau mencontek secara pribadi. Mungkin si anak remaja ini dia pikir begini, alah, guruku aja enggak tahu. Nah, tapi hati-hati, kalau kita melakukan perbuatan yang curang, maka kita akan menerima akibatnya. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8. Amsal pasal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Perhatikan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Makanya hati-hati adik-adik remaja, ketika kalian menghadapi ujian atau mengerjakan soal-soal ujian, jangan sampai berbuat curang, mencontoh punya jawaban teman, dan seterusnya. Mungkin guru kalian tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nanti suatu saat, nanti entah ketika yang SMP mungkin mencontek, nanti SMA juga mencontek lagi. Lah, nanti kita terima akibatnya. Akibatnya tidak bagus, tidak baik, kurang bagus. Karakter kita yang terbentuk nanti setelah dewasa, kita akan jadi orang yang suka mencontek. Jangan dilakukan ya adik-adik remaja. Kita kerjakan sesuai kemampuan kita. Kita kerjakan sesuai apa yang kita pelajari, yang kita peroleh, pelajaran yang kita kerjakan. Jangan sampai kita berbuat curang, menabur kecurangan. Demikian juga yang sudah dewasa, jangan sampai berbuat curang. Dimanapun kita berada, jangan sampai berbuat curang. Apabila kita dipercaya menjadi bendahara, misalnya ini, itu yang paling rawan, karena bendahara yang memegang keuangan, bendahara apapun, entah di perusahaan, entah di organisasi, dan lain sebagainya, jangan sampai kita menabur kecurangan dengan menulis nominal, ya katakanlah kita korupsi. Jangan, tak usah. Sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kita tunjukkan yang terbaik. Jangan sampai kita berbuat curang. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kita jangan jemu-jemu berbuat baik, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat 9, demikian bunyinya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Karena apa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan, ayat ini menguatkan kita semua supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Jangan berbuat hal yang jahat, jangan berbuat curang. Tetapi hendaknya kita berbuat baik, kita menabur kebaikan sebanyak mungkin kepada semua orang, baik terutama kepada teman-teman sesama seiman, juga kepada tetangga kanan kiri, muka belakang rumah kita. Kita baiki semua. Mungkin mereka pernah menyakiti kita, kita ampuni. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita baikkan dengan semua orang. Jangan sampai kita memiliki musuh. Jangan sampai kita jemu untuk berbuat baik, karena suatu saat kita akan menuai seperti ayat firman Tuhan tadi. Kita akan menuai perbuatan baik kita suatu saat. Dan sebagai penutup, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, itu demikian bunyinya: jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Karena apa yang ditabur orang, perhatikan, apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Ketika kita menabur kebaikan kepada semua orang, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, maka suatu saat kelak kita akan menuai. Demikian juga ketika kita menabur hal yang kurang baik, hal yang curang, maka suatu saat kita juga akan menuai dari perbuatan yang kita lakukan. Pilihan ada pada kita semua. Mau berbuat baik, mau berbuat curang, kita semua yang akan menanggungnya, Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin saya yang akan menanggungnya. Tetapi kalau saya boleh memilih, saya memilih berbuat yang baik, karena suatu saat saya akan menuai. Juga demikian dengan Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua jangan sampai berbuat curang, kita semua jangan sampai berbuat hal yang jahat, tetapi hendaknya kita semua, Bapak Ibu Saudara, semua berbuat baik. Maka suatu saat kita juga akan menerima berkat-berkat yang baik, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan tadi. Puji Tuhan, tetap jangan jemu-jemu kita menabur kebaikan kepada semua orang. Tuhan Yesus Kristus pasti membalas perbuatan kita yang baik tadi dan memberkati kita semua. Puji Tuhan.